Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Syarifah dari kelas 10 IPS 2 akan menanggapi artikel dari organisasi unit SMA yaitu OSIS. Artikelnya adalah bisakah bonus demografi dan geografi dapat menangkis COVID-19? Secara teori, bonus geografi dan demografi ini bisa menangkis pandemi karena Indonesia adalah negara yang luas dan terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Dan bisa dibilang Indonesia ini iklimnya yaitu iklim panas, yaitu iklim tropis. Nah, modal kedua adalah bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah fenomena yang terjadi sekali dalam siklus kehidupan bangsa. Dan di Indonesia itu sendiri sudah terjadi sejak tahun 2012 sampai puncaknya yaitu tahun 2034, di mana pada puncaknya ini penduduk usia produktif melebihi 2/3 dari populasi. Nah, penduduk usia produktif ini dianggap memiliki daya tahan tubuh tinggi, tapi kenyataannya sekarang penduduk yang usia produktif ini tetap terserang COVID karena sekarang COVID-19 itu tidak mengenal umur lagi, jadi tidak kenal batas, sehingga bisa menyerang orang yang lansia atau penduduk produktif ini sendiri dan anak-anak muda. Nah, memang virus ini bisa mati di suhu panas, tapi suhu panasnya itu lebih dari 50 derajat. Sedangkan di Indonesia sendiri suhu paling tinggi pun sekitar 40 derajat Celcius. Nah, karena itulah jadi bonus geografi dan demografi ini mungkin setelah bisa, tapi ya kenyataannya tidak begitu. Dan lagi, walaupun Indonesia itu adalah negara yang berkepulauan dan disokong oleh laut, pada sejak awal pun tidak ada lockdown atau isolasi per daerah, sehingga ya virus sudah menyebar sekarang karena kurangnya persiapan. Nah, selanjutnya saya akan menanggapi artikel dari organisasi unit Pinsan yaitu keasramaan. Artikelnya adalah plus minus sekolah berasrama. Sekolah berasrama itu memiliki sisi positif dan negatifnya. Dari segi positifnya yaitu sekolah bersama itu bisa membuat kita lebih mandiri, membuat kita bertoleransi, membuat kita mengenal keberagaman, dan mengembangkan bakat. Karena biasanya di asrama itu banyak kegiatan-kegiatannya ya, sama klub-klubnya gitu. Nah, dari segi positifnya itu kemungkinan anak bisa menjadi boros, bisa jadi terbawa arus buruk karena teman-teman asramanya, atau malah kurang bersosialisasi. Tapi apakah itu benar? Karena itu dari ketiga hal itu tergantung pada anaknya sendiri. Karena jika anaknya punya kesadaran diri, hal itu mungkin nggak akan terjadi. Dan lagi, sekolah berasrama itu bukan bikin anak nggak bersosialisasi ya, malah kebalikannya. Karena di asrama itu kan banyak banyak siswa-siswa gitu, dimana itu beraneka ragam, berbeda-beda sifat dan karakter dan latar belakang, sehingga dia akan tanpa sadar bersosialisasi dengan mereka gitu kan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat mereka tidak ada masalah gitu. Nah, dan terakhir, keinginan untuk masuk asrama itu sebaiknya dari keinginan anak sendiri, bukan dari keinginan orang tua. Karena jika tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, mungkin kedepannya akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Karena ya pertama, komunikasi itu penting ya. Jadi perlu diingat lagi, untuk kita dapat membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19, kita harus menggunakan masker, sering cuci tangan, menggunakan jaga jarak, social distancing, kurangi mobilitas, dan lain-lainnya. Dan untuk yang asrama sendiri, kita tahu lah bahwa asrama itu memiliki sisi positifnya yang baik tentunya. Dan untuk negatifnya, itu mungkin kita harus sadar dari diri sendiri dan ingat untuk komunikasi dengan orang tua ya, agar tidak jadi kejadian tidak diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.